Trek kok trek. Iyo. Melu aku yo. Ning ndi yo? Yo kok melu wae. Wah, ayo, Cek. Kadung ngene aja. Oke, yo. Iki lho bukake iku enggak. Ayo yuk, enggak apa yuk. Iki. Aku cari. Loh. Yo, ayo trek. Ayo. Ya tuh. Kandone ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pojok Kantor Mojok Yuk. Ya, kita sekarang ada di episode ke-7 dan pembahasan kali ini kita akan mereview ulang tentang public speaking. Ya, episode kali ini kita akan bahas tentang public speaking part 2 bareng Mas Adi. Ya. Mas Adi ini beliau itu seorang MC ya, penyiar juga, dan yang paling penting beliau itu guru saya teman-teman. Guru saya di Akademi Bicara ya. Oke, mungkin langsung aja ya kita sambut biar gak garing-garing banget. Biar saya juga ada temannya. Please welcome Mas Adi. Mas dulu, asik. Luar biasa sekali, terima kasih. Mas, kembali mas. Salah. Aku ra ono. Iya, nanti tetap ada nanti Mas Adi. Wah, Mas. Ya. Mas Adi kan guru saya nih dia kan. Guru apa toh Mas? Mas tadi bilang guru-guruku apa toh? Ya Guru enggak, apa maksudnya toh? kan ya lebih senior lah ya di Tua maksudnya. Ya mungkin lah. Oke. Ya. Gimana perasaannya bisa di pojok kantor Mas? Seneng banget kemarin tuh di apa namanya begitu dikabarin. Ya. Mas itu dong ikutan pojok kantor. Wah seneng banget. Asik. Pengen tak blok WA-mu Mas. Wah seneng banget. Langsung tak blok jangan. Aduh. Seneng banget, tapi seneng banget Mas pojok kantor Adi. ini. Setelah di episode ke-355 ini akhirnya bisa tampil di pojok kantor ya. Iya. Padahal mau lebih itu toh. Ya. Mas Adi sibuk apa ini? Sibuknya pertama masih MC masih. Masih jalan ya? Masih jalan. Alhamdulillah. Betul. Terus kemudian juga ngajar juga. Ngajar juga Akademi Bicara. Akademi Bicara, betul. Jadi saya sama Neza Gozal itu bikin pelatihan public speaking untuk MC, untuk membawa acara, ya kan? Dan untuk siapa aja yang butuh public speaking. Oke. Gitu. Jadi untuk siapa aja yang butuh public speaking? Oke, jadi public speaking itu sebetulnya dibutuhkan oleh siapapun. Dari yang muda sampai yang tua. Oh, termasuk ibu rumah tangga emang butuh Mas? Loh, termasuk. Masa tuh Mas? Masuk. Contohnya gimana nih? Contohnya Spesifiknya? misalnya ibu rumah tangga ketemu sama tetangga. Ya, tetangganya barusan beli kulkas baru. Oh ya. Ya kan? Pengen nanya kulkasnya mereknya apa? Cuma bingung masuknya dari mana, nanyanya apa. Oh. Kan butuh ya kemampuan public speaking. Akhirnya benar. aku harus nanya soal apa nih? Aku mau nanya kulkas itu harganya berapa? Iya. Iki gue bahan gibah. Nah, ya kan? Tetap ya. Tetap aja, rasa-rasa. tetap butuh bahan gibah. Terus akhirnya harus mengulik-ngulik. Akhirnya, aku tak nanya aja pura-pura nanya kabarnya. Nah, nanya-nanya kabar. Kemudian begitu udah masuk kabar, baru nanya
kulkasnya merek apa? Nah, jadi butuh, ibu rumah tangga butuh. Tetap ya? Tetap butuh, betul. Termasuk komunikasi ke anaknya pun juga. Benar. Oh. Komunikasi ke anak zaman sekarang kan kalau misalnya kita lihat kemarin video yang viral ada ibu ngajarin anaknya bahasa Inggris. Oh iya, ya kan? iya. Kalau ibunya nggak sabar nggak bisa. Oh. Emang harus sabar kalau apalagi sama anaknya sendiri. Betul. Tetap ya Mas ya? Tetap. Oke, terus gini Mas. Teman-teman kan pasti pada belum tahu nih ya, maksudnya Ya. public speaking kan cuman sebatas paling public speaking fungsinya untuk profesional, untuk Oke, kerja. ya. Tapi kan kenyataannya public speaking itu digunakan ketika keseharian pun juga Betul, bisa, betul, dan betul, untuk betul. profesional juga bisa. Benar. Pertanyaannya mungkin yang membedakan nih Mas antara fungsinya untuk keseharian sama profesional itu Oke. gimana itu Mas? Keseharian, contoh Yes. kita masuk keseharian dulu ya. Benar. Keseharian tuh contohnya adalah gini, misalnya seorang pria umur 23, Ya. ya kan, punya pacar nih, Heeh. pacarnya umurnya 22, Heeh. sebut saja Mawar Ya. ya. Dan dia harus ketemu sama orang tuanya. Heeh. Jadi si cowok ini harus ketemu sama orang tuanya, Yes. dan itu pertama kali ketemu sama orang tua si cewek. Oh ya. Pasti bingung dong mau ngomong apa. Ah. Di situ ilmu public speaking digunakan. Oh, gitu. Ya, gimana caranya untuk bisa ngajak anaknya pergi pulang subuh. Itu butuh public speaking gitu. Speak lah ya Mas. Speak. Nah, betul. Speak, Zaman-zaman speak. dulu kan ngomongnya speaknya gimana gitu. Jadi ngajak misalnya, saya kan udah kenal anaknya Om nih udah lumayan lama nih Om. Asik, Ya, iya. kurang lebih ya 2 minggu lah Om. Roaming. Ini mau ngajak jalan nih Om ke klub malam Om, pulang Asik. jam 2 pagi Om, gimana Om, boleh nggak Om gitu. Pasti langsung pak. Kurang ajar jam 3 ya. Jadi ada ilmunya di situ. Itu untuk keseharian. Oke. Begitu pula dengan nawar. Kayak Nawar. misalnya kita ke pasar. Oh ya, Nah, ngenyang. betul. Ngenyang. Ngenyang barang yang ada di pasar. Itu Yes. juga butuh kemampuan public speaking. Oke. Ya kan, karena public speaking itu kan ada kemampuan berbicara dan juga bagaimana kemampuan untuk wajahnya tuh ngomong gitu loh. Oke. Jadi nggak cuma bibirnya doang. Itu yang kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau benar. yang untuk profesionalitas Yes. jelas dong pasti satu mimpin meeting, meeting, oh ya. morning briefing. Morning briefing. Bikin acara IO, padahal IO nggak ada acara, akhirnya bikin pojok kantor. Nah, Iya sih, benar-benar. iya kan, Benar-benar. akhirnya kepake juga gitu. Iya. Nah, Terus? jadi itu yang untuk posisi profesionalitas. Oke. Iya. Termasuk juga kayak bidang marketing. Marketing betul, Marketing jelas. sama PR ya, yang betul. pasti ya. Marketing PR kalau kita lihat kan orangnya nggak mungkin saklek, ya kan. Orangnya tuh nggak mungkin orang kayak orang bengkel disuruh jadi marketing nggak bisa. Iya sih. Karena omongannya jelas. 1 + 1 2. Oh. Yang namanya marketing sama orang sales dan PR ngomongnya nggak bisa. Oh iya. 1 + 1 minum dulu. Asik. Iya kan? 2 + 2 makan apa? Ayo makan apa? Ngobrol apa Benar-benar. keluarga. Baru soalnya dibenerin gitu. Oh gitu. Terus gini Mas, Ya. kalau misalkan ya ada kasus ya kayak misalkan rumah sakit. Rumah Ya. sakit itu pengen punya PR lah. Sosok seorang PR kayak gitu. Dia lebih baik Mas kok pinter banget Mas? Sekolah yang itu Mas? sini dekat di Oh udah. Tak pikir memang mau akademi bicara Mas itu. Salah. sekolah Salah. enggak sekolahnya di Undip, Heeh. diasahnya di akademi bicara Diasah. teman-teman. Tumpul, Kayak teman. Awalnya gitu. Awalnya gitu, oke. Ya balik lagi ke Oke, pertanyaan rumah itu. sakit, Ah, rumah sakit ya. Ada rumah sakit, rumah Ya. sakit butuh sosok PR lah ya. Ya. Kayak gitu, lebih baik mendidik dokter yang ada di sekolahin ngomong akademi Ya. bicara itu, Betul. atau dari orang yang basically PR dulu baru ditarik ke situ, baru belajar medis. Gimana Oke, nih? jadi memang ada 2 pilihan ya di situ ya. Ah. Kalau misalnya pengen cepat, Yes. cari PR yang udah jadi. Oke. Kalau pengen cepat cari PR yang sudah jadi, kemudian diinfo mengenai rumah sakit tersebut, Product layanan- knowledge-nya betul, lah ya. produk knowledge seperti itu, kemudian langsung dicemplungin suruh jualan. Oke. Kalau pengen cepet. Kalau pengen hemat, Ah. nah dokter yang ada di situ Ah. dipilihlah yang sudah pinter dan wajahnya representable gitu, dididik kemudian suruh jualan. Oh, Ada 2 gitu. pilihan tuh. Tapi Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih yang cepat atau yang hemat? semuanya beresiko juga ya. Semuanya berisiko, betul. Dia nggak menguasai soal medis, Ah. tahu-tahu suruh ngomong. Ya, Nah, betul. cuma bisa dicegah. Kalau misalnya udah sampai ke ranah medis, dia bawa dokter.
Oh gitu. Oh, Kalau ada pertanyaan, tanya sama dokter. Kalau masalah duit, saya mau kaya. Gitu. oh jadi peran PR itu gak harus melulu dia yang jawab ya Mas? Enggak. Bisa bawa dokternya? Bisa. Oh gitu, Bisa. baru tahu saya ini. Jadi memang pinternya CPR begitu. Oh. Jadi saya datang hari ini bawa A, B, C, Bawa tim D. lah ya. Betul, Ah. betul. Dia yang jawab masalah medis, masalah harga, sama saya. Oh, Gitu. Tapi kalau misalkan ada nih kayak instansi, Ya. rumah sakit atau mungkin dealer yang Hmm. pengen nyekolahin timnya public speaking bisa dong? Bisa, Di mana kalau tuh? itu bisa di Akademi Bicara. Asik. Nah, AKADEMI Bicara. Akademi Bicara. Boleh silakan di follow mungkin apa media sosialnya Mas? Ya boleh, langsung aja di @Akademi Bicara. Ya. Gitu aja gampang. @Akademi Bicara dicari aja. Kita udah mulai dari tahun 2016 akhir. Oh iya udah lama ya. Sampai dengan sekarang dan korban kita sudah banyak ya. Ada ratusan orang sudah tertipu dengan metode pengajaran saya. Salah satunya adalah di sebelah kiri saya nih. Sudah tertipu dia. Enggak sih, sebenarnya manfaatnya banyak Mas. Oh, bener Serius, gitu ya? Oh, iya. Oke, Kayak oke, gitu. oke, Ya gitu. pinter speak lah kayak gitu. Cuman tinggal nanti speak ngomong ke orang tuanya. Nah, Asik. benar. Belum teruji sih menurutku kalau belum ngomong ke orang tuanya sih dia. Betul, karena itu tuh memang itu ujian paling berat sih. Itu ujian paling berat. Jadi memang saat itu kan perasaan emosi jadi satu semua ya. Jadi satu terus kita harus ngomong dan sebagainya. Beda sama ujian skripsi ya. Beda sama ujian skripsi. Ujian ya. skripsi itu kan kalau misalnya salah ya udah kamu revisi. Ya. Iya kan. Kalau ngomong sama bapaknya si dia, kalau nggak diterima ya besoknya kamu nggak usah datang ke sini lagi. Waduh, Anak iya. saya sudah saya jodohkan dengan pria berseragam. Wah. Aduh. Seragam PSDA. Sebelumnya kang sampah ya. Orange. Orange. Oke, ini kita ada pertanyaan nih Mas Oke. Andi. Jika dari Rian Apri, Ya. jika ada suatu kasus atau ada kendala lapangan yang menyangkut kesalahan teknis, bagaimana cara pembawa acara atau MC bisa mengkondisikan kegiatan tersebut kembali normal? Oke, ya. Contohnya yang pernah saya rasakan Heeh. itu adalah listrik mati. Listrik mati. Ya, listrik mati. Heeh. Jadi kan cah event kan ngerti ya. Ya, Genset itu kan teletek di situ ya. Betul. Ada genset lighting, ada genset Sound. audio, sound dan sebagainya. Salah satunya mati. Bet, Puyeng pasti. puyeng kan? Ah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau misalnya tempatnya nggak lebar, Heeh. kita bisa ngomong langsung teriak. Teriak ya. Teriak Ah, kalau ah. tidak lebar tempatnya. Ah. Jadi kayak misalnya ruangan ini kan nggak begitu lebar. Jadi Ah. kita masih bisa off mic. Contohnya adalah kita bisa langsung minta maaf. Ini kan Oh, mic-nya iya. saya mati, pura-pura mati, pura-pura mati. Ah. Pura-pura rusak Win. Nah, Oke, gitu oke. ya. Sambil gini aja udah Ah. mohon maaf ngomong. Itu Ah. kalau tempatnya nggak begitu lebar. Ah. Tapi kalau tempatnya sangat amat lebar, nggak bisa diapa-apain. Terus berarti Ya sudah, tidak bisa diapa-apain. Oh, Karena itu tanggung jawabnya sudah pindah ke pihak yang bertanggung Oh, jawab masalah gitu. itu. Itu kalau listrik mati sama mic mati ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan tadi adalah kesalahan teknis. Kalau kesalahan teknis di panggung yang paling efek adalah listrik mati, mic mati. Heeh. Kemudian yang kedua adalah contohnya gini. Kita lagi ngomong terus kemudian kita present video gitu. Iya. Bapak Ibu kita lihat sama-sama Oh, iya. video berikut ini gitu kan. 1, 2, 3, 10 Lama. detik kok mulai gitu kan. Terus padahal hang dong gitu. Cah Ivan ngerti itu ya, ngerti kan. Yang di belakang langsung HT nyala gitu kan, pusing kan gitu. Nah kalau itu terjadi kita harus langsung ngomong. Jadi kita tetap ngomong, baik Bapak Ibu sekalian kita masih menanti untuk videonya untuk bisa segera ditayangkan. Nah sambil kita menanti ini kita harus bikin yang namanya bridging. Bridging itu apa? Jeeling pora ayo. Bridging. Eling-eling City. Lilis dia. Bridging itu adalah kita bikin satu buah alinea Heeh. yang bisa menggambarkan acara itu secara keseluruhan. Oh, kayak rangkuman. Enggak rangkuman juga sih, tapi kita bisa berbicara mengenai sisi lain dari acara itu dan kenapa acara itu diselenggarakan. Ya, jadi sambil nunggu nih, sambil nunggu. That's why MC itu butuh banyak senjata. Nggak boleh MC, ayo kowe ngomong, videonya belum mulai. Aku nggak ngerti mau ngomong apa, tak bayar ngopo gitu. Jadi MC itu harus smart, harus nggak boleh kehabisan kalimat. Iya.
Kalau kehabisan kalimat cari, harus dicari sampai dapat. Oke. Gitu. Jadi sambil nunggu video, kan video paling enggak kalau IO-nya profesional nggak mungkin sampai 10 detik ya. Paling 10 detik udah jalan. Iya, udah. Atau 10 detik sudah ada keputusan. Videonya skip. Ya kan, lanjut acara lain gitu. Itu kalau kesalahan teknisnya video. Video, betul. Begitu pula dengan band. Banyak nih kesalahan teknis band misalnya. Salah satu personilnya kesetrum misalnya gitu. Gitu kan. Ngocok deng 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 gitu. Tibo gitu misalnya. Kan mungkin aja toh. Terus dia harus ngapain? Nah, dia harus ngomong, dia harus bikin bridging gitu. Oke. Makanya MC-MC yang nonton kali ini jangan malas-malas untuk bikin bridging. Bridging itu kita harus tahu kalimatnya mau bikin apa, ngomong apa, nggak boleh kehabisan kata. Gitu. Gitu ya. Banyak kesalahan teknis masih banyak lagi. Pasti ya. Pasti, betul. Aku kesetrum mic aja pernah, Mas. Iya. Jadi itu kejadian beberapa tahun lalu, mic-nya masih mic kabel kebetulan. Karena event outdoor. Karena mic wirelessnya dipakai sama artis. Mas, kamu pakai mic kabel ya? Iya, tak pegang. Tes, baru sampai 5 detik, ada yang aneh apa ya gitu. Nyetrum ke mic-nya, nyetrum gitu. Berarti emang gitu. Mic nyetrum kan membongin naik ke tetap nyetrum loh Mas. Mek tak cekel kabelnya kan kayak gitu. Gak ada stand mic juga gitu. Tak pakai waduh gimana nih sambil senyum dan itu acara outdoor. Ya udah akhirnya ambil anduk. Tenang aja, tenang. Tetap stay cool lah ya. Tetap stay cool gitu. Mboh iki wis kok buang mboh ya, tapi iki wis ngono ya udah cari sapu tangan, cari kaos tangan, cari anduk ditutup gitu. Wis gitu. Ya udah, misuhnya nanti setelah turun dari panggung gitu. Itu kesalahan teknis banyak banget. Jadi MC itu harus tenang. Yang penting harus tenang. Gitu. Tenang, kalem, kuasai lah. Betul. Ya. Cakep. Pinter banget nih. Sekolahnya di mana? Akademi Bicara. Promosi ini terlalu bayar ya kata gitu. Enggak. Udah ya. Lanjut pertanyaan lagi dari Oke. Dio ADG Milang. Putra ya. Ya. Kakak, bagaimana cara kakak menanggapi haters atau Ya. orang yang selalu meremehkan kita? Oke. Tindakan kita bagaimana? Tindakan kita adalah balas dengan karya. Asik, iya. Udah Betul, itu aja. betul. Karena kau MC itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Dari tahun 2000. Iya, aku wis tua, bener. Aku wis 20 tua. tahun ya? Iya, 20 tahun. Dari tahun 2000, waktu aku umur 20. Sekarang aku wis umur 40. Haters pasti ada. Sampai sekarang haters pasti nambah. Pasti nambah. Haters gimana caranya untuk menangani? Balaslah aja dengan karya udah. Dengan karya ya? Betul. Dan kalau misalnya dia mau pura-pura ngasih masukan, dengerin aja. Oh. Tapi nggak usah dimasukin hati. Oh, istilahnya? Oh iya. Oh iya. Oke. Dalam hati. Jadi nggak ada, jangan diambil hati gitu. MC ini kalau udah nge-MC sebuah acara, selesai, udah lupain. Iya. Jangan baper. Nek baper, kalau baper wah. Kalau baper nanti nggak bisa event selanjutnya. Cobalah MC ibu kota misalnya. MC kan dia bisa hari ini MC ini, hari ini MC ini, hari ini MC ini. Kalau dia masih hari keempat MC di event yang keempat, di hari pertama dia baper, entek tuh Mas. Iya benar. Iya kan? Dia masih di event keempat, dia masih mikir hari yang pertama. Aduh kapok. Gitu. Enggak jalan-jalan gitu. Benar. Gitu ya. Jadi balas aja dengan karya. Balas dengan karya teman-teman. Betul. Kok cah event gitu? Ya. Asik. Pandemi balas dengan karya. Balas dengan karya. Walaupun ada sponsor ya, enggak apa-apa ya. Boleh lah nanti. Sponsor. OTW sponsor orang masa mau keterlaluan ya. Lanjut pertanyaan lagi Oke, Mas Adi ya. dari David Puspo. Ya, Tolong David Puspo. tanya bagaimana menghilangkan logat daerah yang medok dan menghilangkan kata Oh iya. Itu Mas. Mau coba jangan salah. Jangan salah loh ngomongnya. Ini soalnya berarti iya. beda. Oke ya. Jadi gini, untuk menghilangkan logat daerah itu ada dua cara. Yang pertama kita mau betul-betul dihilangkan. Betul-betul dihilangkan. Atau yang kedua digunakan sebagai gimmick. Jadi gimmick. Jadi gimmick, betul. Contohlah Tukul Arwana. Logatnya hilang nggak? Tidak. Enggak. Tukul ya tukul. Jadi dia medok ya medok. Jadi mau dibikin gimmick atau enggak. Masalahnya Tukul itu dia sudah punya yang namanya star power. Star power itu adalah kemampuan baru dia masuk ke ruangan orang-orang itu udah ketawa. Betul. Iya kan? Menang tok istilahnya marah kayak guyu ya. Iya betul. Auranya tuh udah sampai ke sini.
Nah, kalau misalnya kita baru mulai, Heeh. contohnya kita baru MC baru mula-mula gitu dan logatnya mau kita hilangkan ya mau nggak mau memang harus dilatih. Caranya melatih adalah yang paling gampang baca koran, Mas. Baca koran. Betul, baca koran, baca artikel koran, bacalah tanpa aksen. Bacanya datar. Oh. Bacanya datar, jadi contohnya Semarang 12 Februari 2020, misalnya gitu. Beritanya mari silakan. Masih kalau nggak ada koran, baca artikel di di HP ya. Ya, Cari. benar. Dibaca dengan datar, dibaca dengan flat supaya mendoknya hilang. Apakah bisa hilang? Bisa, cuma hilangnya tahunan. Oh. Hilangnya tahunan. Kenapa? Kalau misalnya kita udah latihan seperti itu, kemudian kita ketemu sama teman-teman dan lingkungannya semuanya medok, ratusan tahun hilangnya. Masalahnya adalah lingkungan sebetulnya. Jadi kita pernah lihat juga ada anak kecil, dia tinggal di sebuah daerah perkampungan yang memang logatnya medok abis sampai medok-dok. Anaknya pasti akan medok otomatis. Karena akan meniru apa yang ada di sekelilingnya. Lingkungan, betul. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen melatih supaya nggak medok, satu, baca artikel, dibaca dengan flat karena biasanya medok itu di beberapa huruf. Biasanya di huruf B, D, F, J, F ya, tergantung daerahnya mana ya. Kalau Sunda kan F gitu, ya kan, Elpis gitu, Lepis gitu. Kalau misalnya dari Jawa Tengah ya itu B, P, D, J. Oh iya. B. Mau kemana? Bandungan. Ya. Bisa nggak sih ngomong Bandungan nggak pakai M? Ya raiso, senengnya medok gitu. Bandungan gitu. Dian gitu. Kenapa dia nggak ngomong edan? Dian. Nah itu yang harus dihilangkan. Oke. Gitu. Tapi itu pun juga bisa jadi poin plus sebenarnya. Bisa. Kayak tukul tadi ya Mas ya. Nah betul. Oke. Masalahnya dia harus tahu kapan mengeluarkan itu, kapan direm. Oh iya. Gitu. Bisa dihilangin kalau medok. Caranya seperti itu. Cuma harus latihan terus ya, jangan males-malesan latihannya gitu. Gitu. Ya. Ya, lanjut lagi pertanyaan ada? Pertanyaannya? Jika ada Ya, dari Dio Gemilang Putra lagi nih Mas Ya. Adi. Kak, jika kakak blank, hal apa yang dilakukan agar tidak terlihat blank sehingga tidak mengecewakan orang lain? Oke, baiklah. Kalau blank, hal apa yang dilakukan? Senyum dong. Senyum. Tetap lah ya. Senyum dong. Jadi kalau misalnya blank, Ha-ha. harus diatasi dengan sama yang namanya facial expression. Jadi wajah ini harus ikut ngomong, ya. Wajah harus ikut ngomong. Nggak boleh wajahnya cuma diem aja gitu. Terus yang namanya tadi dan sebagainya itu ya. Itu sebetulnya bisa dihilangkan atau bisa tidak dihilangkan, tapi kita balut dengan balutan yang bagus. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ah. Contoh ya, nih saya mau kasih tahu sebuah artikel gitu buat teman-teman gitu. Nah, tiba-tiba saya blank, terus akhirnya gitu. Nah, aamnya gimana mau dibikin keren? Ada caranya. Jadi contohnya gini. Contohnya saya menawarkan laptop misalnya. Teman-teman, saya punya laptop nih, bagus banget nih. Ini laptop ini canggih banget. Harganya 21 juta ya. Kartu grafisnya ini mantap banget, bisa buat editing dan sebagainya. Dan kemudian kelebihan yang lain itu, ini dia baterai, ya. Baterainya bagus, jadi bisa dipakai untuk konten kreator dan juga sebagainya. Sekarang kita lihat ke keypadnya. Keypadnya ini kalau misalnya kita lihat, oke, saya ada berapa kali tadi? Iya. Iya kan? Oke. Nya ada berapa kali? Teman-teman mungkin lihat, saya tuh ada kurang lebih 2-3 kali. Iya. Tapi saya itu dibalut seolah-olah saya masih ngajak teman-teman untuk engage. Jadi nya beda kan sama Bapak Ibu di sini ada laptop ini bagus, bisa dibuat konten creating dan sebagainya. Jadi nya harus kita timing, nya nggak boleh kelamaan. Dan wajahnya harus tetap lihat ke audience. Gitu. Jadi itu nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Asal wajah kita ngomong. Oke. Susah ya. Tetap optimis lah Tetap ya. optimis. Takutnya malah wah ini orang nguasai materi. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada dalam kondisi kita nggak nguasain materi dan kita harus wah mukanya harus ngomong. Jadi karena public speaker itu adalah seorang aktor. Ya. Gitu. Angel jebule ya. Lumayan ya Mas. Angel ya. Balik lagi ke perkara yang tadi itu Mas, yang masalah logat ya. Ya. Nah,
yang lagi viral itu justru malah dari daerah loh Mas. Oh iya benar. Yang tahu nggak yang film Tile itu? Tahu. Butejo itu. Nah, itu Sleman ya? Mana ya? Iya Jogja. Daerah Jogja. Ya, oke, daerah Itu Jogja, gimana Mas Adi menanggapi tentang toh nyatane ngomong daerah pun ya iso viral. Iya, Nah, betul. Itu gimana? Jadi yang namanya Butejo ini kalau saya tilik, Asik. kalau saya tilik lebih lanjut, serial tilik ini sendiri, jadi Butejo itu mainnya wajah, Mimik mukanya. mimik muka. Asik. Butejo itu kan punya opini sendiri ya. Iya. Opininya benar, dia benar. itu kan kuat. Ngomongin soal siapa? Dian ya? Iya, Nggak, betul. ngomongin Dian. Dian ki muntah-muntah. Dian muntah-muntah. Nah, saat dia ngomong Dian tuh muntah-muntah. Dengan muka wajah yang seperti ini, orang-orang kemungkinan akan percaya. Iya bu, gitu. Kemungkinan akan percaya karena Butejo itu wajahnya ngomong. Meyakinkan, betul. Jadi kalau kita jualan barang, tapi wajah kita nggak yakin sama barang yang kita jual, nggak akan kuat. Wis kita wah iki mesti iki hapus-hapus. Hapus-hapusan. Contohnya orang jualan mangkok di pasar. Ya. Bapak Ibu ini mangkok bagus sekali ditahan banting, brong. Dilempar kan? Dilempar. Dia yakin sama produknya. Begitu pula dengan Butejo. Dia yakin dengan kejulitannya itu. Sehingga viral. Sehingga viral, okay. Betul. Nah, kejutannya nih Mas. Apa nih? Butejonya kita datengin ke sini. Wah. Nah, cuma Cak Ivan nih teman-teman yang bisa datengin Butejo ke sini. Tapi beliau itu mau belajar. Mau belajar tentang public speaking. Belajar public speaking, oke. Ngajari teman-temannya rombongan yang naik truk itu. Butejo minta ajarin aku public speaking. Nah makanya kan kemarin kita bikin poster nih Waduh. Mas Adi, terus langsung kita dikontak Mas Adi tenanan iki ya wes aku tak melu sinau entuk ora tenan lho Mas piye to. Oke Gitu. Ya. Tapi sebelumnya Mas Ya. Adi kita break dulu sebentar, kita Oke. bumper dulu. Siap. So teman-teman tetap stay tune aja di pojok kantor, kita tagline bareng-bareng. Nanti Oke. ketika saya ngomong pojok kantor bareng-bareng mojok yuk. Oke. Ya. Oke, siap. Teman-teman, stay tune aja di pojok kantor. Mojok yuk. Still think of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years, a million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. Rek. Iyo, Melu aku yo. ning ndi yo? Yo kok melu wae. Wah, ayo Cek. Kadung ngene aja. Oke, ayo. Iki lho bukake iku enggak. Ayo yuk, enggak apa yuk. Iki. Aku terus. Loh, Ya, ayo Trek. ayo. Ya dulu. Kan ini angel. Yo tayo. Udah, oke. Trek mandang ya kene. Kene bani ngarep wae. Enggak, Kene. Kene wae. Ya, udah ngisi. Spesial. Ayo yuk. Oh ya Allah yuk. Ya gak melbu. Oh ya yuk. Mesti do seneng melu aku. Oke yuk. Assalamualaikum. Enak Jing.
Ya mari Bu Tejo. Halo. Halo, akhirnya bisa ketemu sama Mas Adi. Mas Adi, ngomong-ngomong, ini aku bawa teman-teman. Ada Yudina, Yusa, sama Gotrak. Dian mana? Diannya nggak ada. Ini tuh niatnya kesini mau ikutan kelasnya akademi bicara. Aduh, Bu Tejo kumismu. Pinara Bu. Ayo, silakan duduk. Ya Pak Tejo. Pindah. Ya Allah, golek duit angel banget Bu Tejo, Bu Tejo. Aduh, seneng banget. Teman-teman, ini namanya Mas Adi. Halo. Trek. Kowe delok ndi to, Trek? Ayo. Iki lho kono Mas Adi. Oh iya yo. Ya, malah Salim sih, toh. salim. Gak usah aku guyu tenan. Aku guyu tenan. Ya Allah, iki lho Iki rene iki meh apa yo? iki aku ngajak kowe rene to ben iso sinau mbek Mas Adi. Oh nek ngrasani iki ketoke ben lancar ngono ya yo. Oh iya yo. Omongane iki ketoto ra nggo dibah tok. Iya yo. Seperti iso ngenteni bulurah Waduh. nyalon. Amin, yu. Yo saiki nek misal kono pertanyaan kok to langsung takokke wae. Oh, nggih. Ya. Nggih yo. Mas Gotrek monggo pinara niku Mas Gotrek, paring iya. ini mbake saged nonton saking mriku. Sini. Loh, yu dino. Yu. Ning pasar gede saya yo. Nggih, niku ben ngrungokke teng mriku to, Bu. Sik, kumisku gatel. Ya Allah. Aduh, gimana Mas Adi ketemu sama. Aku seneng banget loh ketemu viral loh, ini viral loh ini. Viral loh. Kemarin habis dari Jakarta. Luar, ngapain ke Jakarta? Dipanggil sama program TV toh. Hebat Ibu Tejo. Ya Allah, golek duit I love you. Oke, lanjut Ya, lagi nih. lanjut. Monggo Bu Tejo kan kesini itu pengen belajar public speaking toh. Nggih boten. Iya, betul. Nah, mau bisa lah ditanya-tanya ke beliau ini Mas Adi kan ini memang expert nih. Wah, aku punya pertanyaan nih. Mas Adi. Jadi Ayo. ceritanya Ye? suamiku itu kan mau nyalon. Oke. Mau nyalon jadi lurah. Ah. Yang namanya lurah itu harus punya karismatik dari Iya. segi bicara. Betul. Nah, Saran-saran sih Mas Adi buat cara ngomong di depan umum ketika pidato itu kayak gimana? biar ya? meyakinkan Oke, gitu biar ya. meyakinkan. Betul, yang Karena meyakinkan. mencalonkan Betul, diri, mencalonkan diri. ya betul mencalonkan Nggak jual diri. diri loh. Yo kadang-kadang. Oke, Bu Tejo. Kamu tak bawa pulang ya? Bu Tejo tak bawa pulang. Lucu banget. Bu Tejo rak lemes ngene deng. Ya. Bu Tejo menangis melihat ini. Oke, jadi untuk mencalonkan diri untuk apa Bu Tejo? Bu Tejo. Iya. Ngerti yo sampai yang ki ora ngerti. Wis. Mencalonkan diri jadi kepala desa. Kepala desa, betul. Kepala desa Bojong Kenyot. Oh, bocong kenyot. Ya. Oke. Iya. Jadi caranya ini adalah untuk mencalonkan diri ya, mau mencalonkan diri mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi ketua OSIS mungkin ya di sekolahan. Yang harus diperhatikan itu suaranya harus mantap dulu. Oh, harus. Suaranya harus mantap dulu. Suaranya kalau nggak mantap orang nggak akan pilih. Betul. Jadi ini ada pernah ada polling. Pollingnya itu dilakukan di Amerika Serikat. Wih. Pernah ke Amerika? Belum pernah. Baru rencana. Mentok-mentok banget ayu ini. Banget ayu. Banget ayu. Cedok banget ya katanya ya. Yo mengko ning Amerika Pak treku yo. Iya, boleh. Lagi. Oke. Di Amerika ini ada sebuah polling. Pollingnya itu polling politik gitu ya. Polling politik pencalonan diri. Dan di situ ada dua orang yang maju sebagai kandidat. Ya, maju sebagai kandidat. Yang pertama itu dia wajahnya sih sama-sama ganteng ya, laki-laki. Cuma yang satu suaranya lemes, yang satu suaranya tegas. Oh. Masalahnya adalah yang lemes itu lebih pintar daripada yang tegas. Oh gitu. Yang tegas itu nggak pinter. Heeh. Lah kok bisa, Mas? Nah, enggak memang orangnya begitu. Oh, jadi permasalahan. Lanjut.
Ceritanya gitu. Jadi Terus. yang suaranya lemes ini lebih pintar daripada yang suaranya tegas. Yang suara tegas itu tegas tok tapi tidak ada isi yang disampaikan, tidak ada intelektualnya dan sebagainya. Mungkin boleh diomongkan seperti itu. Manakah yang akan dipilih orang? Dan ternyata setelah melakukan sebuah penelitian yang dilakukan itu yang dipilih 60% akan memilih yang suaranya tegas. Walaupun tanpa isi. Walaupun nggak ada isinya. Oh. Jadi suaranya tegas. Jadi pertama kali kalau misalnya Bapak mau mencalonkan diri nanti, Oh iya Bapak. bapaknya, Oh, iya. Bapak Tejo, ingat masa lalu. Jadi suaranya harus tegas, suaranya harus lantang dan suaranya harus bulat. Oh. Kalau mencalonkan diri sebagai seseorang misalnya jadi ketua OSIS dan sebagainya atau lurah dan sebagainya, ganteng, tinggi, besar, suaranya selamat pagi Bapak Ibu, nggak akan dihormati. Oke. Gitu. Karena memang itu manusia dari dulu seperti itu. Dia tahu sesuatu yang tegas dan kira-kira bisa menggetarkan sanubari, terpilih langsung. Biasanya gitu. Nah itu ada trik-trik khusus nggak sih? Kalau misalkan kita bawaannya suaranya kayak cempreng, kurang tegas gitu. Untuk melatih supaya itu keluar itu gimana? Oke. Apa caranya? Caranya sebetulnya gampang ya. Caranya itu adalah yang pertama kita punya resep namanya rela. 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 Resepnya adalah rela. Kalau teman-teman nggak rela ngeluarin suara, tabung loh ya. Tabung loh. Lipstikmu apa gimana Ki? Pipa air. Pipa air. Oke. Jadi resepnya adalah begitu kita mau menyampaikan sesuatu harus rela, harus pede. Oke. Kalau nggak rela nggak pede, suaranya masih kecil. Rela, pede, terus materinya harus disiapin. Dan dikuasai. Dan dikuasai betul. Kalau materinya nggak siap dan nggak dikuasain, suaranya pasti akan kecil. Gitu. Kayak dia. Praktek habis ini. Wow, praktek. Mencalonkan diri. Ya, Mencalonkan diri. betul. Boleh. Terus lanjut. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar public speaking, yang harus dirubah terlebih dahulu di rumah itu adalah suaranya terlebih dahulu. Oke. Kalau masalah materi dan sebagainya bisa dipersiapkan. Ya. Tapi kalau suaranya belum mantap, dimantepin dari sekarang. Gitu. Jadi pertama kali kenalan misalnya contohnya kayak Miss Indonesia. Oke. Misalnya gitu. Misalnya Bu Tejo jadi Miss Indonesia, kan tahu? Amin. Amin gitu ya. Ya, pasti aku pengen. Misalnya Bu Tejo jadi Miss Indonesia, jurinya adalah Ivan Gunawan contohnya gitu ya. Benar. Saya kedangdut aja boleh. Misalnya gitu. Cara kita memperkenalkan diri harus pasti tegas, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tejo dari Kabupaten Sleman. Ya, tegas suaranya gitu. Jadi enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tejo. Wah, orang kan ngopot lagi. Benar, Gitu. betul. Jadi harus rela dan suaranya mantep dulu. Gitu. Tuh. Wow. Ya betul. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar suaranya diperbaikin dulu. Oke. Mau cempreng, mau cadel nggak masalah. Gak masalah ya? Nggak Mas, ya? masalah. Ada yang bilang aku cadel, aku nggak bisa jadi public speaker atau aku nggak bisa nge-MC. Itu alasan. Itu alasan aja nggak mau belajar. Karena banyak kan MC cadel, Rico Ceper. Iya. Nah, terkenal juga kan? Betul. Nah, gitu. Jadi suaranya dimantepin dulu. Atau mungkin bahkan yang cadel itu jadi karakternya bisa Nah, nggak, Mas? betul. Jadi karakter, malah jadi sesuatu yang dinanti-nanti. Gitu. Oke, gitu. Gotrek kok menang gue trek. Ngato mau kutre. Tenan loh, kata tenan loh. Untuk beneran loh. Kowe takon ora trek, mumpung ono Mas Adi ki lho. Seperti kowe meh mencalonkan diri. Aku mah calon iki ono pertanyaan. Apa? Piye? Aku dong nyiapke pertanyaan nih. Ya ora apa-apa, mocoke sing Mocoke kono wae, wae. mocoke Oh. wae, pertanyaan. Pertanyaan. Oke, akan berbicara ya. Iya, Sama boleh. Mas Andika ya. Ya, ini. Dari siapa itu Mas Gotre dibacakan? Yo ini Mas Adi mau tanya ini dari Ayu Putri Sari. Ayu Putrisari. Oke. Kak, kalau mahasiswa apakah ada kemungkinan freelance jadi MC? Oh, bisa sekali. Kenapa tidak ya? Namanya mahasiswa itu punya kesempatan cukup banyak untuk jadi MC. Karena di kampus, ya kecuali masa pandemi ya. Iya. Ya. Kalau misalnya di kampus itu pasti kita ada kesempatan MC yang namanya Dies Natalis. Contohnya ya kan. Pensi, acara kampus, acara bakti sosial, acara apa. Gimana caranya untuk bisa dipercaya sebagai MC? Tawarin aja dirinya.
acara ini. Mas, kamu udah punya MC belum? Belum, tak MC-in ya? Oh, Oke, itu adalah cara untuk kita cari jam terbang. Jadi teman-teman jangan malu kalau misalnya ada acara terus nawarin diri jadi MC. Itu namanya adalah marketing. Marketingnya kita seperti itu. Lama-lama kita sering tampil, sering eksis, orang akan lihat, oh Bu Tejo ini berarti sering MC nih. Besok akan dipanggil lagi untuk MC gitu. Masalahnya adalah saat jadi mahasiswa kita sering nggak pede. Alah kowe weto. Nah gitu, jadi akhirnya siapa sih yang MC? Menang, iya. Malah umpet-umpetan toh. Gak tahu karena takut gitu. Jadi bisa banget. Jawabannya banget gitu. ya. Jawabannya Bisa bisa banget. Ya. Dan gini Mas, kalau mungkin perkuliahan yang off air itu kan sekarang lagi pandemi nih ya, otomatis semuanya perkuliahan kegiatannya kan by online semua nih. Iya. Kalau misalkan Bahasamu EO banget ya. Yes. Kuliahnya off air. iya. Kuliahnya off air. Iya. nah, Sering megang event off air ya. kebetulan gitu Jo. Sering ke pasar-pasar ya. Sering joget dangdut ya. Iya, benar sekali. Nah, itu balik lagi ke mahasiswanya kalau misalkan dia yaudahlah kalau ada conference secara online gitu saya tak jadi moderatornya Boleh. atau itu gak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Justru itu yang harus dilakukan. Mencari jam terbang. Jam terbang itu jangan ditunggu, dicari. Karena kalau ditunggu nggak akan datang. Siap. Keambil sama yang lain. Betul, Gitu. Manfaatkan semua kemungkinan yang ada. Betul sekali. Sosial media kan banyak banget Ya. ya. Jadi teman-teman dipakai, jangan buntut-buntutnya aku mau jadi selebgram. Jangan, masih ada tempat lain untuk bisa kita eksistensi gitu loh. Termasuk yang kemarin itu Mas Adi pernah update voice over. Nah itu, wah benar voice over. Iya kan? Ya Nah, betul. Ngiklanin kayak jepit Jepit rambut, kecap. betul. Iya, betul. Ala-ala Mas Bimo gitu ya. Iya. Pasti. Iya, jadi bisa talent voice over itu bisa dilatih. Asal Oh. mau gitu. Dan sekarang kan hampir anak muda sekarang di rumah udah punya mic sendiri, ya kan? benar, Udah benar. bisa streaming sendiri, udah bisa siaran live sendiri, ya kan? Dilatih lah itu dengan suara. Gitu loh Bu Tejo. Gitu loh betul. Pripun Bu? Napa meleh niki? Bermanfaat sekali. Udah itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan tak langsung tanyain aja. Japri ya Bu Tejo. Tak save namanya sayangku gitu ya. boleh, Nah, Oke, Tapi sayang. nanti rebutan sama Pak Tejo. Yos, Pak Tejo tak kasih sayangku 2. Lanjut lagi nih Iya, Mas iya, Adi iya, ada iya. pertanyaan nih. Bagaimana cara menarik audiens atau seseorang agar bisa fokus dan mendengarkan apa yang kita bicarakan? Oke, supaya bisa fokus yang pertama suaranya dulu. Dari suaranya dulu Dari ya? suaranya dulu Oke. ya. Jadi kalau dari tadi ngomong jawabannya podo wae, suara. Loh iya benar memang jawabannya begitu. Abang bahasnya public speaking. Iya, betul. Suaranya kalau nggak firm, nggak tegas, orang nggak nengok. Oke. Begitu udah nengok apa yang harus kita lakukan, kita harus mengolah. Ya, kita mengolahnya ngapain? Kalau teman-teman jadi MC berarti harus nyolek. Nyoleknya caranya adalah gimana? Cari sesuatu yang berhubungan sama audiens. Relate. Contohnya audiensnya anak muda. Yang relate sama anak muda apa? TikTok. Nah, TikTok, ya betul, kan? betul, betul. Langsung kita ajak aja misalnya kita nge-MC, wah, Mbaknya cantik banget kayak artis TikTok nih. Akun TikToknya apa nih gitu. Oke. Kalau dia relate, dia pasti akan ketawa. Heeh. Paling gak teman-teman yang lain. Ya. Terus kalau misalnya audiens kita anak kecil, Heeh. caranya gimana? Bu Tejo, piye lek ngomong karo cah cilik piye? Kayak idolanan. Kayak itulanan. Betul, dikasih mainan. Jadi kita nggak mungkin ada anak kecil, piye kabar? Nggak mungkin. Ya kan? Lo lagi ngapain? Gak mungkin. Gue gak usah deh, gitu kan? Gak bisa ya, anak kecil gitu. Iya benar-benar. Jadi caranya untuk bisa membuat orang nengok, itu adalah dengan suara, habis itu cari materi yang berhubungan sama audiens. Relate sama audiens gitu. Gak mungkin kita ngomongin TikTok sama acara kepolisian. Betul. Gak mungkin tuh, ya Dor kan? nanti. Dor, ya gitu. Semoga bisa menjawab. Semoga ya. bisa menjawab. Yoi. Lanjut lagi. Bantu ya, bantu. Aha. Intinya suara adalah kunci. Suaranya kok berubah? Oh, berubah. suara salah ya. Kunci. Kan bener ketok tegas. Oh iya. Ya. Bu Tejo tegesin salah, aku, salah. tegesin aku. Bu Tejo ya. Bu Tejo, bacain Bu Ya. Tejo. Bu Tejo. Bang tut ini. Dari Reman 1 2 3.
Bang, apakah outfit mempengaruhi bagi public speaker? Outfit seperti apa yang cocok dipakai bagi public speaker? Misalnya MC. Oke, baik. Misalnya MC ya. Yes. Langsung jawab ya, Bu Boleh, Tejo. boleh, Langsung boleh. jawab. Mohon Boleh. izin, Bu Tejo. Mangga, Mohon izin ya. mangga. Jadi untuk bisa memilih outfit yang tepat untuk MC itu adalah yang pertama harus tahu dulu audiensnya ya. Wah, kemeringat ya. Kemeringat ya. Panas ya. Oke, jadi kembali lagi teman-teman, know your audience, knowing your audience. Jadi mengetahui audience kita siapa, ya. Kalau audience kita adalah kira-kira instansi pemerintah, nggak mungkin kita pakai kaos. Betul, betul. Ya, apalagi temanya seminar. Kecuali kita MC-nya outdoor. Ya, outdoor yang ada outbound trainingnya dan sebagainya. Kalau misalnya MC-nya acaranya acara anak muda, berdandanlah seperti anak muda. Ya, kita lihat itu. Kalau kita nge-MC acara sebuah pernikahan, berdandanlah sama seperti apa audiens yang ada di situ, pakai batik misalnya, gitu. Kenapa itu ngefek? Karena kalau kita salah kostum, ngomongnya pasti kacau. Oh gitu. Betul, karena pasti grogi kan. Oh iya, Orang sih. ngeliatin Betul, gitu. betul. Contohnya kayak misalnya acara ini serius dihadiri oleh para menteri dan Betul, betul. bahkan mungkin presiden gitu Betul. misalnya. Kita datang dengan katok yang mungkin belel gitu. Iya, bolong-bolong. Bolong-bolong dan sebagainya. Bolong-bolong. Mesti kan diliatin gini toh. Jiper duluan. Jiper duluan dipelototi pas pampres ya toh. Betul, Wah, betul, enak nih pergi cetor ya. Jadi Betul. betul-betul yang namanya kostum itu mempengaruhi performa seorang MC. Kalau nggak tahu caranya harus nanya sama orang lain. Kalau aku pakai ini sopan nggak? Oh gitu. Ya, kalau aku pakai ini sopan nggak? Ya, tanya dulu sama yang itu. Oke. Ya, nggak mungkin kita pakai jas full resmi acara anak-anak. Nah, Iya. Karena lucu toh. Salah kostum ya, Mas, ya. salah kostum. Intinya kostum menyesuaikan tempat sama acara. Sama acara, sama audiens yang datang. Sama audiens yang datang. Betul, gitu. ya, ya, oke, mungkin itu dia kebersamaan kita. Lu lagi. Kurang ya? Kurang ya? Kita bikin akademi bicara sesi 3. Boleh sih. Iya, nanti berdua sama Nesa. Boleh. Oh iya. Benedetto transport bosku. Era pandemi ya, golek transport ya. Ya intinya sekali lagi berarti public speaking itu emang dibutuhkan untuk semua kondisi ya Mas ya. Betul, untuk mau semua kondisi. mau keseharian, mau secara profesional pun Iya. tetap harus public speaking ya Mas. Harus, betul. Jadi teman-teman, public speaking ini adalah satu soft skill yang nggak diajarin di sekolah. Ya benar. Even di anak komunikasi pun, dia akan dikasih teorinya doang. Prakteknya nggak ada. Ya. Ya, karena prakteknya kue golek dewe ke magang. Oke. Tapi untuk pelatihan yang nyata, based on experience itu di kampus, di sekolah biasanya nggak diajarin. Gitu. Jadi teman-teman harus mau belajar soft skill ini, public speaking gitu. Karena menurut saya ini satu ilmu yang nggak pernah mati. Dan pasti akan berkembang. Betul. Mau jadi selebgram, belajar public speaking. Betul. Karena kalau teman-teman jadi selebgram, jadi YouTuber ngomongnya blekatut, yo payu sih, cuma isinya hater toh. Iya, gitu. Benar. Dan Speaking itu juga sama aja kita belajar gimana cara nge-branding. Betul Yes, nggak sih, Mas? bener. Iya. Pojok kantor selanjutnya Bu Tejo ya? Iya. Narasumber ya? Ih, boleh deh. Gitu. Iya Trek. Kok Iya. menang wae wis iki wis Kesel, ana Yu. ilmu sing Wis dicekal kesel. loro. Oh, akeh yu. Akeh ya. Saiki aku bar iki malah nek meh ono sing numpak tak cerame sik. Oh no ya. Ben iso ngomong. Alhamdulillah berarti aku ora sia-sia ngejak kowe rene ya. Ora yu, seneng yu. Ah, wis. Penting kok solare bisi yu. Iya toh. Trek tenang wae. Oke. Dan intinya kalau misalkan ada kesempatan kita buat jadi kayak MC Iya, atau tempat kita untuk bisa berbicara di depan umum itu mending disikat aja ya Mas. Cari ya? bosku, sikat aja Oh. bosku. Jadi jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ya, diambil sekarang juga. Kayak Mas Tembil ini ya Mas ya. Oh, Iya, Nih, saya MC momentum Pocoan, Bu. siapa tahu habis dari sini jadi MC Iya. kondang. Iya. Ya MC pocokan loh, iki iketannya MC urung dicoplok. pocokan. Oh, kuwi pocokan, pocokan. Salah ya. Biyen MC ngawur. Bubu wis kangen be bapakne kok bubu. Iya. Kalau diomongke nganggo mic iki piye, ngawur. Ngomong apa deh, ngomong kocokane. Dan buat teman-teman yang ingin mengasah lagi kemampuan public speakingnya, Yes, betul. bisa di
langsung aja ke Akademi Bicara di @akademibicara atau bisa langsung ke Instagram saya di @siswawijono_MC atau bisa di Neza Gozal ya. Di Akademi Bicara ini kita kasih satu pengalaman yang beda. Betul sekali. Ini saksinya. Ini saksinya. Iya, ini saksinya. Jadi pakai hijab sekarang ya. Jadi melatih itu nggak usah serius-serius. Akademi Bicara itu ngajarin teman-teman sharing dengan cara yang fun dan anak muda. Asik. Kayak kita gini. Kita gini. Iya. Gimana? Oh lihat nih di Butejo nih gaul. @butejo cute banget ya. Di follow. Jangan lupa follow Instagramnya Butejo. Ya Allah. Pilihan bojo meteng. Ya Allah. Oh, bojomu menang loh? Iya. Kanake koyo opo? Gimana kan anake koyo opo? Yo nang ngene iki. Bapak golek duit ki yo ngene iki. Bacok tulang. Ya, oke mungkin itu aja ya Mas Adi ya. Ya, Thank you betul, banget betul. waktunya. Ya. 1 jam gak kerasa. Cepet banget ya Mas ya. Iya, rasanya pengen nambah gue ya. Pengen nambah ya nanti. Bayar. Enggak. Maksudnya teman-teman silakan kalau mau pengen nambah lagi belajar public speaking bisa DM Akademi Bicara. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Cak Event ya. Yes. Tepuk tangan untuk Cak Event. Jilbabnya untuk Fitri. Luar biasa. Ya mungkin itu aja. Ya, Kita baik. pamit dulu. Mhm. Thank you kebersamaan kita. Next minggu depan masih ada lagi ya pojok kantornya. Lah, kan Butejo cuma sekali. Curhat diundang mana lagi? Minggu depan ada lagi dan Oh, iya. insya Allah akan ada giveaway lagi. Wih. 250.000 untuk 5 orang pemenang. Mantap. Uang. Makanya tetap stay tune terus. Kami sore jam 4. Wih, Ya, akhir kata mantap. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dadah, pojok kantor. Only you knew when I'm feeling a bit down and I wanna pull through. I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you. 'Cause I will never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location